Ibu saya punya bisnis gerai franchise donat kecil ya. Sehari-hari workflow-nya itu order ke supplier berapa makanan, lalu di akhir hari pegawainya akan lapornya lewat WhatsApp berapa keuntungan hari itu dan berapa yang dijual. Nah, meskipun itu sebenarnya cukup mudah, tapi saya juga lama-lama mikir, mestinya ada solusi yang lebih mudah untuk UMKM ya, supaya kita tuh nggak perlu mencatat pembukuan sehari-harinya dengan manual seperti itu. Jadi begitu pihak buku kas itu mengontak saya untuk mengenali fitur-fitur apa aja di aplikasi mereka, oke, mungkin ini bisa jadi solusi ya. Aplikasi smartphone siapa sih nggak kenal, apalagi kalau aplikasinya aman dan mudah digunakan, mungkin itu bisa jadi solusi. Saya awalnya sedikit skeptis ya terhadap aplikasi pembukuan seperti itu. Ya apa sih yang bisa dikasih gitu loh. Oh cuma mencatat uang kan. Tapi setelah saya memakai buku kas, ternyata fiturnya menurut saya bagus-bagus dan beberapa di antaranya itu agak di luar ekspektasi saya secara positif. Oke, mari kita mulai bahas fitur-fiturnya. Kita mulai dari setup dulu. Ya, ini cukup mudah. Anda tinggal masukkan nama bisnis, nomor telepon, tipe pengguna, dan kategori bisnis. Kalau Anda punya lebih dari satu bisnis, Anda juga bisa masukkan bisnis kedua dengan cara yang sama. Sekarang kita setup nih barang-barang kita jual di gerai kita. Bisa lihat ya, kalau saya itu, karena sekarang lagi mensimulasikan gerai donat, jadi mayoritas yang dijual juga donat. Tapi juga ada minuman seperti kopi, jus, dan juga teh manis. Mari kita coba tambahkan minuman baru ya. Jadi sekarang udah ada cappuccino, jus jeruk, jus alpukat, es teh manis. Sekarang kita tambahkan mungkin sweet ice tea. Harganya 505 hal dari es teh manis. Setelah semua barang kita di setup, nah ini mulai menarik nih. Jadi sekarang bayangkan kita tuh lagi jadi kasir di satu gerai, dan ada pelanggan yang datang bilang mau order makanan, misalnya donat karamel dan donat coklat. Kita bisa masuk ke menu transaksi dan klik tambah transaksi. Pilih mode kasir, lalu klik aja tuh tanda tambah di sebelah kanan. Setelah beres, klik tombol hijau di bawah. Jadi kita bisa review dulu tuh semua pesanan customer kita supaya nggak ada yang salah nih, udah masuk semua nih. Bisa juga nih kita tambahin keterangan, metode pembayaran, atau bahkan nama pelanggannya. Supaya makin akuntabel, bisa juga kita tambahin dokumentasi visual ya, dengan foto pesanannya itu bisa kita masukkan ke setiap transaksi juga. Kalau gerai Anda itu memperbolehkan bayar nggak tunai, bisa kita set ke pembayaran yang belum lunas. Semua langkah tadi kayaknya lama ya kedengarannya, tapi itu sebenarnya karena saya sambil ngasih tutorial. Pada prakteknya transaksi itu bisa secepat ini loh. Sebagai pemilik bisnis ya, tentunya penting sekali untuk memastikan seluruh transaksi Anda tuh ada catatannya ya, baik keuntungannya, status pembayaran, dokumentasi visual, semuanya biar bisa dipertanggungjawabkan. Dan yang paling penting tentunya struk ya. Jadi buku kas ini punya fitur nih untuk bikin soft copy struk pembelian kita, atau bahkan ngeprint struk itu sendiri. Kalau saya bilang ngeprint tuh bukan artinya ngeprint dengan printer yang besar gitu ya, tapi Anda juga bisa ngeprint dengan printer-printer Bluetooth yang kecil-kecil ukurannya memang didesain buat ngeprint struk. Saya sendiri pernah lihat tuh tukang bubur di dekat kos-kosan saya dulu, ada yang punya ini, dan sekilas tuh levelnya itu naik ya. Jadi dari tukang bubur biasa jadi tukang bubur abad 21. Supaya makin lengkap, kita juga bisa tambahin nih bagian pengeluaran harian di transaksi ya. Misalnya kita bisa masukkan item seperti harga donat waktu kita beli dari supplier. Jadi dengan begitu kita bisa tahu persisnya keuntungan kita setiap harinya itu berapa. Sebagai sentuhan terakhir ya, mungkin kalau memang Anda bisnis sudah stabil, bisa membagikan informasi soal bisnis Anda ke teman-teman. Nah, buku kas itu juga punya fitur kartu nama elektronik yang bisa di-share ke platform lain. Sebagian dari kalian mungkin sudah notice ya, buku kas ini punya fitur transaksi yang dalam bentuk hutang. Jadi kalau ternyata Bapak Tejo ini dia belum melunaskan utangnya, kita bisa ingatkan Bapak Tejo dengan cara gentle, dengan cara kirim pesan yang sudah ada template-nya ke WhatsApp beliau. Supaya kita sendiri tidak lupa, kita juga bisa nih pasang jatuh tempo tuh kapan di aplikasi buku kas. Serupa prosesnya kalau ternyata kita yang hutang ke pihak luar. Untuk mempermudah pembayaran utang atau memang mau kirim atau tagih uang secara umum ke pelanggan, buku kas juga punya fitur dompet digital yang diberi nama buku kas pay. Jadi fitur ini tuh digunakan untuk transfer pembayaran dari berbagai bank ke akun buku kas pay kita, atau malah sebaliknya. Yang lebih memudahkan lagi, segala transaksi yang lewat buku kas pay juga akan tercatat secara otomatis di buku kas, jadi kita nggak perlu input lagi secara manual. Seluruh transaksi itu bakal dicatat dan dihitung secara otomatis oleh buku kas, dan bisa kita lihat laporannya secara visual dalam bentuk grafis ya. Sajian grafisnya itu bisa kita atur sendiri, mau hari ini, mau minggu ini, mau bulan ini, atau bahkan lifetime. Kita juga bisa cek produk apa aja yang paling laris, bahkan waktu tersibuk dari toko kita. Nah, berikutnya menurut saya bagian terbaik dari buku kas. Jadi untuk pencatatan keuangan, oke, smartphone itu mungkin cukup. Tapi gimana kalau kita tuh mau ngolah data lebih lanjut, mau analisis data penjualan, atau mau presentasi ke orang luar ya. Nah, pasti kita kan butuh perangkat yang layarnya lebih besar, seperti laptop atau mungkin minimal iPad. Nah, engineer serta UI UX designer dari buku kas ini ternyata pinter.
mereka tuh tidak memaksakan ya semua itu terkunci di smartphone ataupun memaksakan semua outputnya itu harus dalam cetak terkunci seperti PDF. Bukukas itu punya fitur laporan keuangan dan kita bisa import laporan keuangan kita dalam bentuk Excel. Jadi kita bisa tuh olah data kita lebih lanjut suka hati ya. Secara pribadi menurut saya ini fitur yang sangat penting karena saya bisa bikin grafik custom, lalu masukin ke Word atau presentasi di PowerPoint dan sebagainya. Jadi good job Bukukas. Oke, jadi itu aja soal Bukukas. Jadi sejauh ini saya cukup impress ya. Saya bisa melihat orang-orang seperti pegawai kasir itu menggunakan Bukukas di smartphone kerja mereka yang dikasih sang pemilik toko. Dan kalau kita ya sebagai pemilik toko itu kita nggak perlu ngambil smartphone itu untuk melihatnya. Cukup melihat di perangkatnya sendiri, misalnya di iPad atau di smartphone pribadi kita. Itu karena selama akunnya itu login dengan nomor telepon yang sama, dia datanya bakal sinkron meskipun beda device. Kalau ingin belajar lebih lanjut soal fitur-fitur dari Bukukas dan download aplikasinya, bisa langsung cek di kolom deskripsi. Aplikasi ini menurut saya mudah digunakan, data Anda juga aman, dan yang paling penting juga ini gratis ya, jadi Anda nggak perlu keluar uang ekstra. Oke, demikian aja video dari Lembar Tekno kali ini. Like jika terasa bermanfaat, subscribe jika tidak ingin ketinggalan konten dari Lembar Tekno lainnya. Saya Jo dan terima kasih telah menonton.